Ya, dan Niko Heri waktu itu sempat bilang nih sama kita kalau waktu itu kan kontraknya kan cuma sampai Olimpiade gitu. Nah, banyak netizen yang penasaran nih, Niko Heri gimana nih ke depannya di ganda campuran gitu kok. Ya, saya nggak bisa jawab kan, itu kan saya ada atasan. Nah, kalau mau nanya, Coach Heri posisinya dia tanya yang di atas. Saya selalu siap aja sih untuk apa? Untuk ditempatin di mana aja di bidang saya, mau di ganda putra, mau di ganda campuran. Tapi kalau boleh milih, ya kan, karena saya ada dipindah di ganda campuran, ya, pribadi saya ya di ganda putra, di ganda apa campuran karena baru sebentar terus ditinggal kan, hasil kerjanya belum kelihatan. Mau kasih lihat loh hasil kerja saya tuh kayak gini itu. Jadi kalau bisa, kalau disuruh pilih ya tetap di ganda campuran. Kalau boleh milih, tapi tergantung binpresnya mau ditempatin. Saya selalu siap. Emang belum ada pengumuman? Belum ada, tidak ada. Tapi sejauh ini masih pegang ganda campuran dengan belum ada arahan tadi setelah Olimpiade kemarin. Enggak ada, tetap aja ganda campuran, belum ada perubahan, belum ada pemberitahuan karena sekarang kan posisinya udah pengurusan itu kosong kan, istilahnya udah pemilihan ketua baru, kabinetnya baru dibikin lagi, ya kita sambil berjalan tetap nunggu. Berarti Pak Heri udah mulai jatuh cinta sama ganda campuran? Bukan jatuh cinta, dibilang jatuh cinta oke juga, tapi kan apa ya, rasa tanggung jawab lah, untuk sekedar gitu langsung ditinggal. Harapan mereka juga kan, para pemain juga berharap ayo bantu mereka seperti itu. Ini walaupun maksudnya belum ada binpres untuk program-program, mungkin juga belum ada sesuatu yang clear gitu semuanya ya kok. Tapi Ko Heri sendiri untuk di ganda campuran gimana nih ke depannya? Apalagi banyak banget yang menyuarakan, oh ya kapan ada perubahan, misalnya pasangan yang dirombak atau apa gitu. Sudah ada bayangan atau gimana sih? Ya tetap sudah ada kan, tetapi kan kita nggak bisa ngomongin dulu sebelum dikasih kekuasaan untuk menentukan, karena ya saya masih masih nunggu lah, karena pengurusan yang baru belum terbentuk dan binpres para pelatih kan belum terbentuk. Ini kan masih jalanin program pengurusan yang lama, jadi kita jangan ngomong ke depan untuk yang berikutnya, nggak berani. Kalau masih dipakai di PBC, kalau nggak dipakai lagi, nah kan kapan ya kalau ininya pastiannya misalnya? Biasanya kalau habis munas itu biasanya itu 30 hari kerja kan, tapi nggak tahu juga saya karena nggak mengikuti munas jadi nggak tahu. Kalau rule seperti yang umumnya yang biasanya 30 hari kerja baru umumin kabinet. Kan habis Olimpiade pastinya setiap pelatih kan udah punya program lagi ya, mau rombak lah apa lagi. Itu nggak bisa langsung dibahas sama diterapkan, nggak harus nunggu dulu pengurus baru karena kan waktunya juga berjalan. Nggak bisa. Biasanya kalau pengurusan yang lama masih berjalan misal Olimpik, itu tetap pasti programnya itu akan jalan, tetapi kan kita sulit, nggak bisa, kita harus nunggu, nggak bisa ya. Kalau planning di program saya udah ada, tapi kan itu dijalankan itu setelah resmi dong. Kalau nggak resmi ya percuma buat apa. Tapi kalau bocoran dikit untuk perombakan genteng ada. Kali bocor. Feel kalau anak sekarang itu apakah perombakan ini ada dalam salah satu program Ko Heri buat ganda campuran ke depan? Ya pasti ada, pasti selalu ada perubahan gitu. Dan saya juga kan nggak bisa keinginan saya 100%. Oh gini kan harus diskusi juga sama binpres nih loh. Pasti binpres tanya, umpamanya binpres pilih saya, pasti binpresnya program kamu apa, baru saya paparin. Kayak gitu, ini gini pasti kan bisa diterima, bisa enggak, bisa diskusi kan seperti itu. Jadi alasannya kamu ini apa, ini tujuannya apa ya kayak gitu. Dan misi kerjanya binpres mau ke depan seperti apa, kita harus ngikutin, walaupun kayak gimana kan kita di bawah binpres ya. Jadi kita harus ngikutin arahan dari binpres. Oh binpres maunya gini baru kita menyesuaikan. Kalau tapi kan di
lapis bawahnya tuh kan udah ada perombakan di Jafar Felix, Ya. di Amri. Ya memang lebih fokus. Kita harus ya gimana ya, kalau saya ngelatih itu selalu ada pelapis itu harus siap terus. Jadi kita jangan mikir yang di atas terus, yang bawah juga harus kita nyiapin. Jadi harus seperti itu, berkesinambungan. Jadi mau cuman mikir yang atas yang bawah enggak, ya jebol. Harus selalu ada. Situasinya beda untuk perombakan di yang utamanya, yang profesi Ringo Putar. Kan itu maksudnya yang di bawah bisa nih kok. Nah kenapa yang Ya karena gini loh, yang tadi saya bilang saya mesti nunggu dulu nih ke Binpresnya mau gimana. Tuh, programnya dia maunya gimana, mau apa. Jadi saya baru menyesuaikan. Dia kasih, ini loh coach, saya maunya gini, baru saya menyesuaikan. Kalau dia belum apa-apa saya udah nyesuaikan, nggak boleh, kan ngelangkain atasan. Tapi maksudnya bukan dari bawah, justru dari pelatih justru gitu loh. Dia tanya saya udah ada, cuman saya belum kasih lihat kayak gitu. Saya udah ada konsep, oh ini alasannya gini bla bla, udah ada. Cuman kan nggak mungkin kalau nggak ditanya saya ngetar aja. Seperti itu. Tetap kan kita di bawah Binpres, jadi harus diskusi sama Binpres lah. Seperti itu. Jadi untuk sementara yang ada dulu kita jalan. Karena ini kan masih program lanjutan pengurus yang lama seperti itu. Kalau perombakan yang di bawah yang kemarin Jafar dan lain-lain itu targetnya sudah untuk jangka panjang. 2028 lah. Oh udah itu. Saya udah mikirin itu 2028, programnya 2028. Itu program 2028. Walaupun masih belum ketemu 100%, kan nggak mungkin cuma sepasang. Idealnya itu kan kira-kira kalau menurut saya lebih ada 4 pasang, tapi materi pemainnya kan masih belum ketemu semuanya lah, masih lihat-lihat gitu. Tapi kerangkanya sih lebih kurang sudah ada. Tapi kalau dari yang 2 senior ini mau nanti dirombak atau enggak, apakah mereka masih punya potensi untuk 2028? Sambil berjalan kita lihat aja. Saya nggak bisa bilang oh bisa, oh enggak. Kalau saya bilang enggak atau tengah jalannya pada berhenti atau kalau dengan yang kemampuan dan lain-lain yang mereka punya sekarang, kalau Pak Heru lihatnya gimana? ya kalau menurut saya harus apa ya, harus ada perubahan lah gitu. Kalau yang sudah ada seperti itu, dan karena kan mau diputar kayak gimana cuma ada dua pasang ini kan yang senior, kan nggak mungkin kalau saya silangin sama yang muda gitu. Buat kesananya kalau sekarang posisinya sudah 25, 4 tahun ke depan 29 itu saya perkirain ya dari segi mental mungkin akan berubah, tapi dari segi kekuatan dia akan turun gitu. Jadi itu harus dipikirin matang-matang, dan belum lagi karena ini kan main double ya, karakter kecocokan itu chemistry-nya berdua tuh harus ketemu. Kalau nggak ketemu capek deh, pasti banyak problem akan timbul. Itu yang harus dihindari. Jadi baru kita mau betulin teknik, betulin fisik, hubungan individunya kurang baik, berubah lagi. Itu yang perlu diperhatiin. Jadi semua aspek harus dihitung. Ini pasti kan kalau pelatih ngeliatnya dari segi teknik ya, oh teknik, oh ini sama ini kayaknya cocok nih, kita coba. Atau karakter yang ketemu, nggak klop. Itu problem juga. Gitu. Kan contohnya ada banyak lah, kita nggak usah. Tapi dengan hasil yang kemarin Jafar Felix terus Adnan juga, itu sudah sesuai ekspektasi dengan adanya perombakan itu sendiri. Ya itu yang diharapin, dan di samping itu juga masih masih belum mencerminkan 100% lah, ya kan? Ini masih ada ini lagi kan, habis ini hari Minggu mereka ke Vietnam sama ke Malaysia. Itu yang salah satu uji coba buat mereka gitu. Nggak hanya buat Felix sama si Jafar, yang lain juga sama sih. Dan saya bilang sama anak-anak, ya memungkinkanlah aja sih berubah lagi, mungkin aja sambil berjalannya
waktu di pertandingan kan kita bisa analisis. Analisis yang paling mendekati adalah pertandingan, real di pertandingan. Kalau cuma kita analisis, oh ini sini, itu kan hanya perkiraan. Tapi kalau sudah main, sudah lihat, kita lihat, nah itu satu. Kedua, coba kita naikin level ke atas, kan lawannya beda kan. Kalau lawan-lawan level itu, mereka sudah bisa atasin lah. Kita mesti naik level lagi, naik kelas lagi nih. Dengan level permainan yang lebih tinggi lagi, dengan tekanan gini. Gimana nih ngatasin, mereka bisa ngatasin, kan itu evaluasinya lebih kurang kayak gitu. Oh, kalau sudah semua ketemu, udah sudah klop lah, udah pas, udah kita proyeksi tahap kedua. Ini kan baru tahap pertama, gitu. Tahap keduanya nanti baru. Itu ada Dejan sama Gloria main di sini, apakah ada ditarik ke platnas kah atau sparring kah atau apa? Ya mereka pelatihnya Vita ngajuin mau sparring, ya kan, mereka mau ke Hongkong sama Cina, mungkin di klub juga kan sparringnya kurang. Saya bilang ya silakan aja, nggak ada masalah, coba izin dulu ke Binpres. Setelah Binpres izinin, monggo silakan latihan. Ya tidak hanya buat mereka, saya juga, pemain saya juga kan, kalau dihitung untung rugi banyak untungnya. Ada sparring lagi, kenapa enggak? Sama-sama juga, itu sama-sama juga bawa nama Indonesia. Banyak plusnya lah, banyak untungnya daripada ruginya, itu aja. Ya saya bilang silakan gitu. Jadi sparring memang latihan bersama lah. Jelang Hongkong Cina. Kan mereka nanti berangkat hari ini. Ya kasihan juga di klub. Saya tanya tadi latihannya sparring gimana? Sama yang anak-anak kecil, sama yang bukan anak kecil, yang junior. Levelnya kan beda. Silakan aja di sini. Coach, kalau Coach Novan dulu bilang ganda campuran itu harusnya senior dan junior gitu, usianya agak-agak jauh gitu. Kayak Trikus Minarti, kayak Nova Widianto Liliana. Kalau Coach sendiri gimana lihatnya? Ya kita betul, itu ada betulnya, tapi kan kita juga lihat materi pemainnya juga, ada nggak yang di sini seperti itu. Kalau sekarang bedanya beti-beti atau sama seperti itu. Kalau yang dibilang harus ada satu senior, satu junior, benar, itu benar. Tapi kita juga ada nggak bahan yang seperti itu, gitu. Jadi kita lihat sikon kondisinya seperti itu. Gitu. Kalau ini tim kita kan udah off sampai Cina pun ya. Ini mereka target untuk diturunkan lagi nih, diturunkan. Ya. Terus kenapa harus selama itu gitu? Ini Rino itu baru latihan situ tadi karena masih pulang dari Olimpik, itu sehari langsung sakit, masuk rumah sakit, dirawat, bla bla bla, terus masih belum bisa latihan, pulih. Ya, sekarang baru bisa pulih. Baru saya bilang sama dia, kan dia nanya, kok kapan bisa latihan? Tunggu kamu, badan kamu dong, kamu udah sehat, udah siap, baru latihan. Jadi selama ini baru latihan dan selama ini baru dikirim. Pengiriman pemain itu kan berdasarkan kesiapan pemain kan. Kalau pemain itu tidak siap, ya mau ngapain diberangkatin, dipaksa-paksain kan gitu. Jadi menurut saya dari sisi kacamata pelatih itu mereka belum siap bertanding karena belum latihan, karena Rinove sakit seperti itu. Berarti di Arctic ya? Ya nanti persiapan nanti di Arctic sama Denmark kalau nggak salah. Jadi itu aja juga. Wah, kalau di ganda campuran kan di semua sektor sih, itu kan biasanya ada yang pemain top-topnya ya, tapi adanya katanya bisa 50 tahun sekali gitu, kayak Butet, terus mungkin di ganda putra kayak Kevin, gitu. Nah kalau di ganda campuran sekarang nih kira-kira bibit-bibitnya mungkin dia belum di platnas gitu, kalau Ferry udah ngeliat siapa nih yang istimewa gitu lah, mau cewek atau cowok gitu. Ya harus ada di lapangan baru kita bisa lihat, karena pemain-pemain bintang itu yang itu kan harus tidak hanya sekedar bakat aja, karakter itu penting. Seorang mau jadi bintang itu karakter mesti kuat, bukan hanya sekedar bakat jadi bintang. Kalau menurut saya, pengalaman saya, karakter menjadi seorang bintang itu ada kriterianya itu. Jadi harus mereka terjun ke lapangan, dilatih harian seperti apa, kayak gitu. Jadi belum bisa kelihatan, masih belum ada. Kriterianya apa tuh? Kriterianya? Yang pasti ya pekerja keras, pantang menyerah, disiplin itu udah
kayak gitu-gitulah. Yang udah seperti itu. Jadi komitmennya dia tuh pengen jadi juaranya kuat gitu. Cuman jangan diomongan tapi di perbuatan, latihannya gitu, seperti itu. Oh, kalau yang di Indonesia belum ada nih bibit-bibit yang nama-nama besar gitu. Kalau yang di asing menurut Ko Haris siapa nih? Karena kan nih Cina udah kayaknya udah mulai mundur nih, Zheng Siwei, Wang Yaqing udah dapat nih dia emas, terus udah gitu. Kira-kira siapa nih? Tetap kalau di mix itu memang kalau kita lihat balik ke belakang memang didominan sama Cina ya. Karena memang menurut saya kalau mix itu kan dominannya di perempuannya. Nah di Cina itu materi pemainnya, SDM-nya pemain putri di Cina itu luar biasa banyak yang bagusnya gitu. Kalau laki mungkin nggak kalah. Kita kalahnya di putri. Nah itu yang jadi PR. Ya tidak hanya sekedar saya sebagai pelatih di Platnas, ya klub-klub di daerah juga harus cari sama-sama nyari bibit yang memang kualitas. Nah itu satu. Kedua karena kan ganda campuran itu pilihan kedua atau ketiga ya, gitu loh. Jadi kalau dia bisa main di ganda putra dia nggak mau dia main di ganda putra. Kalau dia main di ganda putrinya, kalau bisa di ganda putri